Ibu bapak, saudara-saudari sedama, terimalah salam dalam dhamma, namo buddhaya. Saya Kandi Dewi Satyasiti Manggalani, serta PKKMB Setiabudi Sriwijaya, dan saya membuat video ceramah ini untuk memenuhi tugas final dari PKKMB, yaitu membuat video ceramah. Dan ceramah yang saya akan bawakan kali ini terinspirasi dari ceramahnya Bante Utamo yang berjudul Syarat Membuka Rezeki. Jadi tentu saja ceramah kali ini bertemakan dan akan membahas seputar rezeki, terkait hal-hal apa saja yang membuka rezeki, yang mendatangkan rezeki, dan juga terkait mengapa masyarakat atau umat seringkali mempertanyakan kehidupan mereka. Kenapa rezeki tidak kunjung datang? Rezeki dalam hal apapun itu, baik dalam hal pekerjaan, kehidupan mereka, jodoh, dan berbagai hal lainnya. Jadi dalam ceramah kali ini saya akan membahas terkait rezeki tersebut. Oke, jika membahas terkait rezeki, terkait hal baik, tentu saja dalam agama Buddha kita paham betul dan selalu ditekankan mengenai hukum sebab akibat dan mengenai tabur tuai dan hukum karma tentu saja. Jadi kalau kita berbicara terkait rezeki, terus masyarakat atau umat masih mengaitkan itu dengan shio atau dengan takdir, itu bukan hal yang betul, itu adalah mitos. Jika kita bertanya kenapa kok nggak sukses atau kenapa tidak kunjung datang rezeki, terus jawabannya memang udah nasibnya begitu. Nah, dalam agama Buddha tidak ada konsep seperti itu. Dalam Dhamma, kesuksesan dan kebahagiaan itu dikarenakan kemauan yang keras, wirya yang besar, spirit yang kuat. Jadi mencari kesempatan saat ini, dan karma adalah niat saat ini. Bukan hanya karena timbunan karma lampau, tapi juga faktor dari niat kita saat ini, semangat kita saat ini, dan itulah yang akan membawa pada kesuksesan gitu. Nah, jadi sampai sini sudah terluruskan bahwa kesuksesan, kebahagiaan, dan rezeki itu bukan karena shio atau bukan karena takdir, dan juga bukan hanya karena masa lampau, tapi juga tergantung pada niat kita saat ini gitu. Dan salah satu caranya adalah dengan membuka kesempatan dan membuka rezeki itu sendiri. Jadi dalam ceramahnya Bante Utamo yang saya mengutip dan terinspirasi dari situ, juga ditekankan ada 3 hal yang dapat membuka rezeki. Sebenarnya banyak sekali hal yang dapat berpengaruh untuk membuka rezeki itu sendiri. Tapi dalam ceramahnya Bante Utamo ditekankan ada 3 hal yang utama untuk membuka rezeki. Yang pertama adalah mengenai kerelaan, dan intinya bagaimana kita rela berbuat baik untuk sekitar, untuk masyarakat, dan untuk orang. Misalnya, kita seringkali sebagai manusia ketika kita dimintai bantuan untuk memberikan dana berupa tenaga, berupa pikiran, lalu ketika kita dimintai bantuan, respon kita adalah gajinya berapa, bayarannya berapa. Nah, itu yang perlu diberi perhatian. Apakah kita ketika melakukan sesuatu kepada sekitar itu sukarela dan termasuk berbuat kebajikan atau tidak, atau yang kita pikirkan hanyalah timbal balik berupa bayarannya itu gitu. Jadi maksudnya kerelaan itu adalah cara untuk membuka rezeki. Kerelaan yang bagaimana? Ya begitu, ketika kita dimintai bantuan, bantulah. Misalnya kita ikut mempersiapkan acara untuk seminar Dhamma, dan kita dengan penuh kesadaran dan penuh niat dan penuh kerelaan membantu acara tersebut dengan niat berbuat baik, karena itu juga berbuat untuk Dhamma, dan tanpa berpikir
berapa bayarannya dan sebagainya. Jadikan itu sebagai cara kesempatan untuk berbuat baik. Apakah benar-benar dengan kerelaan? Karena kadangkala manusia tidak melakukan berbagai hal itu dengan kerelaan gitu. Misalnya, Bante Utamo juga menceritakan terkait kisah umat Buddha yang sering banget sembahyang di wihara, dan sembahyangnya walaupun tidak ada agenda sembahyang pada hari tersebut di wihara, namun orang tersebut tetap selalu datang ke wihara. Dalam agama Buddha tentu saja selalu ditekankan bahwa apa yang ingin kita dapatkan kita harus lakukan kepada orang lain, dan lakukannya itu dengan penuh kerelaan. Itu yang sering menjadi pertanyaan dan harus difokuskan gitu. Apakah dengan dupa yang sangat banyak, dengan dupa yang sangat besar, tapi itu dalam motif dia juga ingin sesuatu yang besar dan ingin sesuatu yang banyak. Jadi walaupun orang tersebut selalu sembahyang dengan sangat rajin, dengan dupa yang sangat banyak, dengan dupa yang sangat besar, tapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan dengan kerelaan. Kenapa? Karena dibalik itu semua ia menginginkan hal besar juga dan hal banyak juga yang ingin ia harapkan, dan dia lakukan dengan cara berdoa dan sembahyang tersebut gitu. Dan ternyata ketika ada suatu kejadian, orang menegur umat tersebut karena dupanya terlalu banyak, asapnya memenuhi ruangan, lalu ia langsung marah dan benar-benar kesenggol gitu. Ya udah, kalau ibaratnya kalau nggak kuat di sini ya udah nggak usah ke ruangan ini gitu. Nah, berarti sembahyang tersebut yang secara rutin dia lakukan tidak membawa perubahan pada dirinya sendiri. Ia tetap menjadi pribadi yang tidak lembut, tidak bertoleransi kepada orang lain. Jadi seharusnya makna dari sembahyang juga berpengaruh pada improvement pada diri dia. Jadi dengan rajin sembahyang seharusnya kan menjadi lebih ikhlas, lebih toleransi, lebih lembut kepada orang lain. Tapi ternyata hal tersebut tidak dirasakan dan tidak diimplementasikan oleh umat tersebut gitu, yang diceritakan oleh Bante Utamo. Dan cerita tersebut adalah salah satu gambaran bahwa itu bukan definisi dari kerelaan yang sedang dibahas gitu. Salah satu caranya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan implementasi sehari-hari adalah setiap kita bertemu orang dalam situasi apapun, pikiran yang kita kedepankan adalah apa yang dapat saya bantu dan apa yang dapat saya lakukan gitu. Jadi kita setiap ketemu orang dalam situasi apapun berusaha berbuat kebajikan dengan tulus, salah satunya dengan cara bertanya apa yang dapat saya lakukan untuk membantu saat ini gitu. Dan tentu saja kita semua paham bahwa yang kita lakukan gak harus material, tapi juga bisa tenaga, pikiran, dan banyak hal. Lalu dalam poin yang kedua, untuk membuka rezeki sesuai dengan ceramah Bante Utamo yang saya kutip adalah menggunakan jubah, melakukan pabaja. Karena ketika kita melakukan pabaja, itu kita selalu melakukan hal-hal baik, dimulai dari mengenakan jubah tidak banyak dan baju jubahnya itu saja, tapi kita dengan sadar, kita dengan tulus itu kita paham bahwa memang kita tidak membutuhkan baju-baju lain yang terlalu banyak dan cukup dengan ini saja gitu. Terus ketika kita makan hanya 2 kali sehari dan kita merasa cukup dengan itu, dan kita kita sadar bahwa makan hanya untuk menunjang kehidupan, menunjang kesehatan dan bukan untuk hal-hal lain, dan kita tidak bisa meninggikan sifat keinginan kita bahwa saya kepengen makan ini, saya kepengen makan itu gitu. Ketika sedang pabaja kita tidak bisa meninggikan hal-hal seperti itu, meninggikan pikiran seperti itu. Jadi itu adalah salah satu kenapa pabaja itu bisa membuka rezeki gitu, karena kita selalu mengedepankan sifat syukur dan puas atas apa yang dimiliki sekarang gitu. Dan selain itu, ketika kita menjadi pabajita,
kita tinggal di wihara, tapi wihara itu kan bukan milik kita hanya diberi kepercayaan oleh umat, dari umat untuk mengurus wihara tersebut. Namun, jika kita sebagai umat Buddha tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pabaja, kita juga bisa mempraktekkan sifat-sifat dan nilai-nilai pabajita di rumah. Misalnya ketika kita pergi dengan baju yang sama dari tahun ke tahun, tapi kita tidak menuntut, kita paham bahwa memang baju ini masih cukup dan kita tidak perlu membeli baju terus-terusan. Itu bentuk dari mengimplementasikan nilai-nilai pabajita. Selain itu, ketika kita makan, kita puas dengan makanan yang ada, kita tidak menuntut rasanya harus sesuai keinginan, kita tidak menuntut makanan yang lain yang tidak ada. Itu adalah bentuk praktik dari puas atas apa yang ada sekarang, puas atas apa yang dimiliki. Dan ketika kita mempunyai hunian, tempat tinggal, punya rumah, tapi kita merelakan rumah itu untuk dipakai orang lain, dihuni orang lain, itu juga bentuk dari mempraktikkan nilai-nilai pabajita dan salah satu cara untuk membuka rezeki yang dijelaskan oleh Bhante Utamo. Selain itu, sebagai umat awam juga ketika kita tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pabajita, namun dalam kehidupan sehari-hari kita paham bahwa ketika rambut kita memutih, ketika kita sudah menua seiring berjalannya waktu, tapi yang kita pikirkan adalah apakah aku sudah lebih baik dari kemarin, apakah aku sudah lebih bijaksana dari kemarin. Itu adalah bentuk dari mempraktekkan nilai-nilai pabajita tapi dari kehidupan sehari-hari di rumah begitu. Lalu setelah poin kedua yaitu menjadi pabajita untuk membuka rezeki, di poin ketiga dalam ceramah Bhante Utamo dijelaskan bahwa merawat orang tua adalah salah satu hal luhur yang dapat membuka rezeki. Ketika kita masih punya orang tua, lakukanlah kesempatan yang baik itu untuk membantu mereka, merawat mereka, dan tidak menambah pikiran, tidak menambah beban pada kehidupan mereka. Tapi bagaimana jika orang tuanya sudah tidak ada keduanya? Caranya adalah melakukan pelimpahan jasa, berbuat baik atas nama mereka, sama orang tua, mendiang orang tua, dan itu juga salah satu bentuk dari berbuat baik kepada orang tua. Jadi itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk apa? Untuk membuka rezeki. Pada kesimpulannya, banyak hal-hal yang dapat dilakukan untuk membuka rezeki, banyak sekali, tapi pada kali ini dijelaskan 3, yaitu yang pertama adalah kerelaan untuk orang lain, berbuat baik kepada orang lain dan membuat kebahagiaan kepada orang lain dengan tulus. Yang kedua adalah menjadi pabajita, karena jika menjadi pabajita banyak sekali hal-hal luhur yang akan dilakukan. Dan apabila umat awam tidak berkesempatan untuk menjadi pabajita, baik pabajita 2 minggu, 2 tahun maupun berpuluh-puluh tahun menjadi pabajita tetap, tapi kita juga tetap bisa mempraktikkan nilai-nilai pabajita itu di rumah dalam keseharian. Lalu yang poin yang ketiga adalah membantu orang tua, merawat orang tua, dan berbuat baik kepada orang tua adalah hal luhur yang dapat membuka rezeki gitu. Jadi intinya rezeki itu bukan hanya karena masa lampau, tapi juga apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang kita niatkan sekarang. Saya Kandi Dewi, sekian ceramah dari saya terkait rezeki, syarat membuka rezeki. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terimalah salam dalam dhamma, namo buddhaya.